Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi terkhusus untuk rekan-rekan saya, mahasiswa dan mahasiswi muslim Departemen Teknik Kimia angkatan 2012, 2013 dan 2014 serta 2015 tentu saja. Semoga Ramadan kita pada hari ini menemui Ramadan yang paling baik, menjadi Ramadan yang sangat berkesan bagi kita. Bagaimana kita harapkan setiap kali bertemu Ramadan, bahwasanya Ramadan itu menjadi Ramadan yang paling membahagiakan bagi kita. Rekan-rekan semua, izinkan saya pada pagi hari ini bercerita, membagi sedikit ilmu dan mungkin membagi sedikit hikmah daripada apa yang terjadi di hari ini. Teman-teman semua, kita tahu bahwa hari ini kita memasuki tanggal 17 Ramadan. Lebih tepatnya mulai dari tadi malam sampai hari ini, sampai nanti maghrib, kita sudah memasuki tanggal 17 Ramadan. Apa yang menarik dari tanggal ini teman-teman semua? Yang menarik bahwasannya adalah malam ini banyak atau jamak diketahui menjadi malam turunnya, atau tadi malam menjadi malam turunnya Al-Quran, yang sering juga kita kenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Izinkan saya bercerita sedikit apa sebetulnya yang dimaksudkan Nuzulul Quran ini. Dalam sebuah surat, dalam sebuah ayat disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Shadaqallahu adzim. Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu pada malam Lailatul Qadar. Banyak disebutkan dalam tafsir-tafsir bahwasanya malam ini menjadi malam diturunkannya Al-Quran, atau malam Lailatul Qadar itu menjadi malam diturunkannya Al-Quran. Namun, yang menarik terjadi banyak perbedaan pendapat di sini. Apa saja pendapat tersebut? Yang pertama, bahwasanya Al-Quran, sesuai dengan disebutkan ayat ini, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sebagaimana jelas disebutkan dalam ayat ini. Kita sama-sama tahu bahwa banyak juga disebutkan Lailatul Qadar itu tidak serta-merta tanggal 17 Ramadan. Nah, lantas di sini sering terjadi kebingungan. Apakah betul Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar ini atau di tanggal 17 Ramadan, di malam? Nah, ada dua pendapat. Ada dua pendapat yang kuat. Yang pertama, bahwasanya Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke langit dunia secara utuh pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun atau 23 tahun yang disebutkan juga, dari langit dunia kepada Nabi Muhammad selain malam Lailatul Qadar, atau proses penurunan yang berangsur-angsur itu tidak diturunkan ketika malam Lailatul Qadar. Yang kuat adalah bahwasanya pendapat yang pertama, bahwasanya Al-Quran diturunkan secara full dari Baitul Izzah ke langit dunia secara utuh pada malam Lailatul Qadar. Ini juga banyak dikatakan oleh jumhur ulama dan disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya, yang kuat bahwasanya diturunkan ketika malam Lailatul Qadar ini. Kemudian secara berangsur-angsur gitu ya, secara berangsur-angsur sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Qur'an faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthim wa nazzalnahu tanzila, yang intinya disebutkan di situ bahwasanya diturunkan secara berangsur-angsur itu ketika malam 17 atau malam 24 Ramadan. Nah, di sini yang terjadi banyak perbedaan pendapat. Di kitab Sirah, Syekh Syafi'i Rahman Al-Maghfuri dalam kitab Surah Al-Hikmah mengatakan
yang valid, yang banyak disebutkan setelah beliau melakukan penelitian, tanggal 21 Ramadan sebetulnya. Tanggal 21 Ramadan. Namun, barangkali, mengapa di Indonesia kita jamak atau kita masyhur mengenalnya tanggal 17 Ramadan? Karena Ibnu Katsir dalam sebuah kitabnya menceritakan antara tanggal 17 atau tanggal 24 Ramadan. Jadi di sini ada 3 tanggal, antara 17, 21 atau 24 Ramadan. Tanggal-tanggal yang diperkirakan di situ terjadinya atau di situ diturunkannya wahyu pertama ketika di Gua Hiro itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya sampai ayat 5. Diturunkan pertama di situ, kemudian berangsur-angsur selama 23 tahun diturunkan. Nah, dua pendapat tadi sebetulnya cukup menjadi pengetahuan bagi kita untuk memaknai bagaimana sebetulnya proses diturunkannya Al-Quran. Jadi, momentum tadi malam, ya 17 Ramadan, tidak apa-apa kita maknai sebagai momen diturunkannya Al-Quran karena memang juga ada yang melewatkan seperti itu. Namun, jangan sampai kita berpendapat bahwa itu satu-satunya tanggal yang mutlak. Sebagaimana tadi saya sebutkan, bahkan sebetulnya tanggal 21 gitu. Yang kuat 21 dan 24. Nah, terlepas dari kontroversi ataupun perbedaan pendapat mengenai tanggal tersebut, mari kita berfokus kepada hikmah. Mari kita berfokus kepada esensi yang bisa kita dapatkan daripada diturunkannya Al-Quran tersebut. Apa saja teman-teman sekalian? Yang pertama, malam diturunkannya Al-Quran itu seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk senantiasa mempelajari dan mengambil makna daripada Al-Quran untuk kemudian kita amalkan dan menjadi petunjuk dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur menandakan selama 23 tahun ya, di berangsur-angsur menandakan bahwa seharusnya kita mempelajari Al-Quran itu secara pelan-pelan, secara terus-menerus. Hikmah diturunkannya Al-Quran 23 tahun itu dalam banyak kitab disebutkan agar sahabat ketika itu benar-benar ketika membaca Al-Quran itu sampai paham dulu. Sampai paham, sampai hafal, baru kemudian diamalkan, baru setelah itu ayat berikutnya turun. Nah, sepatutnya kita juga seperti itu teman-teman sekalian. Dengan kondisi perkuliahan kita yang sangat padat, yang latar belakang pendidikan kita yang mungkin tidak semuanya pernah mempelajari bahasa Arab gitu ya, pernah belajar Al-Quran, ataupun mungkin pendidikan agamanya hanya sampai tahap SD gitu ya, atau sebelum SD mungkin sudah jarang mempelajari agama secara intens gitu. Nah, dengan momentum ini kita harusnya sadar lagi bahwa seharusnya mempelajari Al-Quran itu seumur hidup kita. Diturunkannya saja 23 tahun, apalagi mempelajarinya gitu ya. Sepatutnya kita bersemangat dan benar-benar berniat untuk mempelajari Al-Quran seumur hidup kita. Kemudian yang terakhir, harusnya momen nuzul Al-Quran ini menjadi momen penyadar kita. Sudah hari ke-17 loh teman-teman sekalian. Sudah sampai mana kita membaca Al-Quran. Sudah seberapa banyak dan seberapa intens bacaan dan kualitas kita selama Ramadan ini. Mungkin ada yang sudah khatam 1 kali gitu ya. Ada yang sudah 2 kali, 3 kali gitu ya. Atau bahkan belum memulai sama sekali. Nah, sudah tanggal 17 nih teman-teman. Sudah lebih dari setengah bulan. Seharusnya kita ngejar nih, buat yang belum selesai ngejar sampai paling enggak hatam 1 kali. Yang udah hatam 1 kali kejar terus gitu ya. Kalau bisa sampai 2 kali, 3 kali itu bagus banget gitu ya. Karena memang tradisinya sahabat dan banyak ulama itu Ramadan itu memang memperbanyak baca Al-Quran. Imam Syafi'i bahkan dikatakan sampai 60 kali menghatamkan Al-Quran gitu ya. Bayangkan bagaimana itu selama sehari atau 30 hari itu dibagi 60 kali hatam. Kita bisa bayangkan sehari dia bisa baca berapa kali? Paling nggak 2 kali hatam Al-Quran gitu ya. Jadi mari sama-sama gitu ya, kita perbanyak lagi, kita intenskan lagi, dan kita tingkatkan kuantitas bacaan Al-Quran kita. Minimal 1 kali hatam selama bulan Ramadan ini. Itu sih teman-teman. Mudah-mudahan gitu ya, kita sama-sama berdoa mulai dari tanggal 17 ini sampai nanti kita menemui Ramadan, menemui Lebaran, menemui akhir Ramadan, kita bisa menemui Ramadan yang paling baik dalam hidup kita, Ramadan yang paling berkesan dalam hidup kita. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.